Tiga. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Dr. Ena Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Kembali ketemu di Happy You Healthy. Salam herbal. Kali ini saya ingin membacakan Google Meet, membawakan Google Meet bersama teman-teman masalah tentang kegemukan. Kalau kemarin di IG Live sudah kita bahas juga, tapi kali ini saya menggunakan PPT. Mungkin teman-teman di Facebook Live tidak bisa melihat PPT-nya, nanti bisa dilihat PPT-nya di YouTube. Oke, langsung saja ya teman-teman. Dan sisa waktu yang setelah saya presentasi nanti untuk membaca kasus teman-teman di WA yang masuk ke saya, atau saya akan membahas pertanyaan teman-teman di live. Baik, kita lanjut ya. Nah, kalau kita ingin kurus, kita harus menetapkan target yang masuk akal, yaitu kurang lebih 5-15% selama 1-3 bulan. Nah, teman-teman kalau targetnya terlalu tinggi, itu kadang-kadang buat kita stres ketika berat badan tidak kita capai. Oleh karena itu, target harus yang masuk akal 5-15% selama 1-3 bulan. Misal berat badannya 80, maka teman-teman mentargetkan turun berat badan 4 kilo sampai 12 kilo selama 1-3 bulan. Dan itu akan bisa dicapai dengan berbagai cara. Nah, nanti akan kita jelaskan cara apa saja yang bisa kita lakukan secara bersama-sama agar mencapai target kita. Turun berat badan 5-15% selama 1-3 bulan. Oke. Nah, pertama, ketika Anda pengen kurus atau pengen sehat, ingat ya teman-teman, nanti kadang-kadang orang bilang kalau kurus saya menjadi sakit-sakitan. Sebetulnya enggak juga. Banyak orang di luar negeri sana, kayak kita tahu di Korea, di Jepang, di Eropa tuh banyak banget orang yang kurus dan mereka jauh lebih sehat. Jadi patokan kita adalah badan kita sehat dan tidak kegemukan. Sedangkan indeks kegemukannya dengan apa? Dengan BMI, yaitu body massa index. Nah, ketika Anda pengen tahu tentang BMI itu apa, Anda bisa search di Facebook saya, Dr. Erna Cipta. Di sana pernah kita bahas tentang BMI, Body Massa Index. Body Massa Index itu berat badan kilogram dalam satuan kilogram dibagi dibagi tinggi dalam meter, bukan senti, dalam meter persegi. Nah, itu nanti kalau berat Anda di atas 25, hasilnya ketemu di atas 25, itu artinya sudah kegemukan. Kalau beratnya di atas rata-rata. Tapi kalau Anda sudah di atas 30 indeksnya, berarti sudah masuk obes atau kegemukan. Jadi kalau di atas 25 Anda sudah dengan berat badan berlebih. Kalau di atas 30 berarti sudah obes atau kegemukan. Rumusnya berat badan kilogram dibagi berat badan dibagi tinggi badan persegi. Tinggi badan kali tinggi badan. Tapi satuannya meter. Kalau berat badan satuannya kilogram. Misal berat saya 80, tinggi saya 1,62. Berarti berat badan dibagi 1,62 kali 1,62. Nanti ketemu. Nah, teman-teman gunakanlah BMI, walaupun sebetulnya untuk emak-emak, sebetulnya emak-emak itu kalau terlalu kurus juga nggak bagus ya untuk orang-orang tropis kayak kita. Tapi nggak apa-apa, itu standar kita lah, agar kita semangat nanti untuk mencapai targetnya. Nah, kembali ke sini, cara apa saja yang bisa digunakan untuk menguruskan berat badan dan membuat kita menjadi lebih sehat? Ingat, ini targetnya tidak hanya menguruskan berat badan, tapi membuat kualitas hidup kita lebih bagus, kualitas tubuh kita, organ kita juga lebih bagus, lebih sehat. Satu, Anda pastikan mulai mengubah ke pola makan 2-1-1. Teman-teman terima kasih ya untuk kehadirannya Pak Onde, Mbak Rahma, Pak Nisar, Pak Mamat, Mbak Deni, terima kasih ya atas kedatangannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini betul-betul bermanfaat.
Dan mudah-mudahan masih ada waktu untuk membahas WA teman-teman semua. Sebetulnya saya tadi juga berencana ingin bahas WA sampai 1 jam lagi akan saya sampaikan nanti akan saya diskusikan dengan tim. Saya akan menyediakan 1 jam lagi untuk membahas tentang pertanyaan di WA karena banyak sekali pertanyaannya dan saya serasa berhutang kalau belum menjawab, apalagi sebentar lagi saya mau off untuk beberapa hari. Oke, teman-teman, kembali ke sini bahwa diet Dr. Erna pertama, langsung ngomong diet Dr. Erna. Anda ingin kurus, maka perbaiki diet Anda. Gunakanlah diet Dr. Erna 211. Apa itu diet Dr. Erna 211? 2 itu artinya 2 porsi sayuran dan buah segar dalam sehari. Dibandingkan 2 kali porsi karbohidrat, maksudnya begitu. Jadi 2 kali porsi karbohidrat atau protein yang digunakan untuk sayuran dan buah segar. Kemudian 1 itu adalah 1 porsi karbo yang berserat atau dengan indeks glikemik rendah, kemudian 1 porsi protein sehat, protein non lemak atau kurang lemak, kemudian yang 2 tadi adalah 2 kali porsi dari karbo atau protein untuk sayuran dan buah segar. Sayuran ini saya sarankan sayuran segar, tapi jika teman-teman merasa nggak enak makan sayuran segar terlalu banyak, maka Anda bisa dicampur dimix dengan sayuran matang. Misalnya begini, Anda hari ini makan 1 piring kecil karbohidrat. Anda kalau mau makan tuh selalu di otak Anda tuh dalam 1 piring untuk 1 hari makan itu ada setengah piring adalah untuk sayuran dan buah segar, seperempatnya untuk karbo, seperempatnya untuk protein. Kalau Anda makan dalam jumlah yang langsung besar karbohidratnya 1 piring penuh, maka konsekuensinya Anda harus makan 2 piring sayuran dan buah segar. Itu membuat Anda akan kekenyangan. Oleh karena itu dalam mindset Anda harus setting dulu otak Anda hanya makan seperempat piring aja karbohidrat dan seperempat piring protein, sisanya adalah sayuran dan buah segar. Oleh karena itu kalau Anda mau makan misalnya 1 mangkok kecil karbohidrat, kemudian pilih yang berserat, nanti kita akan ngomongin ini ya, 1 karbohidrat 1 nasi misalnya, maka pastikan Anda akan menyediakan 2 mangkok berisi sayuran, 2 mangkok berisi sayuran dan buah. Bisa aja 1 mangkok sayuran matang, 1 mangkok sayuran segar dan buah segar. Walaupun sebetulnya yang terbaik adalah seluruhnya buah segar. Tapi ketika Anda berlatih untuk beralih, tidak ada masalah jika Anda mencampur dengan buah sayuran matang dulu. Jadi ketika Anda mencicil makan, Anda bisa mencicil dulu, selesaikan dulu 1 mangkok sayuran matang ini dengan 1 mangkok nasinya. Dan proteinnya itu boleh ditambah dengan telur, ikan, tahu, tempe, bisa dicampurkan ke dalam sayurannya tadi. Kalau Anda menderita asam lambung, tentu makannya harus dibagi-bagi ya. Anda bisa sayuran dulu dengan nasi dulu. Dan kalau Anda betul-betul nggak bisa makan sayuran mentah yang Anda jatah ini, yang sudah Anda takar ini, sebaiknya Anda blender. Karena Anda akan berlatih untuk merasakan rasa sayuran dan buah segar. Oleh karena itu dalam porsi 211 ini Anda hanya akan makan dengan porsi yang sesuai kemampuan perut Anda menerimanya. Anda bisa mencicilnya dalam 1 hari, tapi konsepnya adalah 211. 2 porsi sayuran, 1 porsi karbo, 1 porsi protein. Ingat teman-teman, untuk menguruskan berat badan atau menurunkan berat badan, pastikan karbonya adalah karbo yang berserat atau dengan indeks glikemik rendah. Misalnya pilihlah beras merah, beras coklat, beras hitam. Kalaupun Anda ingin menggunakan beras putih, campurlah dengan agar-agar. Nah, Anda juga bisa menggunakan umbi-umbian kayak kentang rebus, ubi rebus, singkong rebus. Boleh nggak saya makan mie? Boleh, terutama mie yang berbahan baku gandum. Tapi jika Anda mau menggunakan mie instan itu saya larang. Sebaiknya mie biasa yang harus direbus dulu. Seperti mie telur. Atau mie yang berbahan baku dari sagu. Atau dari sekarang shirataki ada ya. Sekarang teman-teman bisa membuat mie dari shirataki, itu juga sangat bagus. Karena kalau Anda menggunakan mie yang berbahan tepung, itu sebenarnya energinya terlalu tinggi. Tapi mie secara keseluruhan energinya lebih rendah
dibandingkan nasi. Mengapa nggak saya sarankan yang instan? Karena semua yang instan tidak baik untuk tubuh, termasuk mie instan. Karena diseduh dengan air panas saja mereka bisa ngembang, apalagi bumbunya. Saya tidak sarankan menggunakan bumbu instan. Pakailah bumbu di dapur sendiri. Kemudian protein, teman-teman bisa memilih protein lemak. Non lemak, misalnya Anda bisa pilih ikan, laut dalam, tongkol, tuna. Kemudian secara keseluruhan ikan bagus ya karena kaya dengan omega 3. Kemudian Anda juga bisa memilih dada ayam, ataupun Anda tidak bisa mendapatkan dadanya, jangan makan kulitnya. Kemudian Anda juga bisa milih daging yang lemaknya tidak banyak. Atau kalau Anda beli sate, lemaknya ditinggalkan, jangan ikut dimakan karena ke dalam sate pasti ada lemaknya. Jadi teman-teman mulai berubah menjadi diet 211, yaitu 2 porsi berisi sayuran dan buah segar, 1 porsinya karbo berserat, 1 porsinya protein. Perhatikan berapa banyak Anda makan protein, maka 2 kalinya sayuran yang harus Anda asup. Anda perhatikan berapa banyak yang akan Anda makan untuk karbonya, maka pastikan Anda punya hutang untuk makan sayurannya 2 kali dari karbonya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi selama 1 hari ini Anda akan makan selalu porsi sayuran dan buah segar 2 kali dari porsi karbo atau proteinnya. Kemudian tips yang kedua adalah, 1 ya, Anda mulai mengganti porsi makan Anda dengan diet 211. Yang kedua, makan ketika lapar. Nah, sebetulnya tubuh itu ada sinyal, Bapak dan Ibu, teman-teman. Ketika kita lapar, dia mengeluarkan hormon. Ketika kenyang, dia mengeluarkan hormon. Ketika kita lapar, dia mengeluarkan hormon. Ketika kenyang juga mengeluarkan hormon. Artinya apa? Bahwa ketika kita lapar, bahwa tubuh kita membutuhkan energi, maka keluarlah hormon lapar. Ketika kita kenyang, tubuh pun beri tanda saya sudah cukup, maka keluarlah hormon kenyang. Oleh karena itu, saya lebih suka sebetulnya menggunakan sinyal tubuh untuk menyetop makanan kita atau memulai makan. Bukan berarti kita nggak punya jam biologis. Memiliki jam biologis juga sangat penting ketika kita sudah memiliki waktu yang rutin. Tiap pagi makan jam berapa, siang jam berapa, malam jam berapa. Maaf teman-teman, mata saya gatal. Itu sangat-sangat penting ya. Jadi teman-teman kalau pengen makan, gunakanlah jam biologis. Atau supaya jam biologis itu memberikan tanda kapan kita lapar, kapan kita kenyang. Kalau kenyang tentu setelah makan ya. Nah, jadi dengan jam biologis ini akan sangat bagus memperbaiki metabolisme tubuh kita. Oleh karena itu, makanlah dengan teratur. Anda boleh makan hanya sehari 2 atau 3 kali, tergantung dengan metabolisme tubuh Anda. Saya sendiri makan nggak bisa 3 kali. Saya makan biasanya hanya 2 kali. Dan itu bagi saya udah cukup, dan saya tetap sehat. Kemudian, yang ketiga, makanlah terakhir sebelum maghrib. Kenapa? Karena kalau sudah maghrib, itu Anda sudah cukup untuk istirahat, energi yang Anda butuhkan tidak terlalu banyak, maka makanan yang akan Anda asup akan menjadi kelebihan energi atau kalori, dan akhirnya akan disimpan dalam bentuk lemak. Nah, itu yang akan kita hindari. Oleh karena itu, saran saya, makan sebelum jam 6 sudah selesai, karena setelah malam, waktu kita itu tinggal istirahat dan tidak begitu banyak energi yang digunakan. Kemudian yang ke-1, 2, 3, yang keempat, lakukanlah olahraga rutin. Olahraga ini sebaiknya dilakukan minimal 30 menit. Kenapa? 30 menit pertama itu olahraga ini akan membakar akan membakar glukosa yang beredar di dalam darah. Jadi glukosa yang ada di dalam darah akan dibakar dulu, setelah selesai habis baru membongkar simpanan. Kalau Anda ingin kurus, simpanan Anda harus dibongkar. Oleh karena itu, lakukan olahraga lebih dari 30 menit. Dan pastikan ada perubahan denyut jantung di atas 100 denyut per menitnya. Jadi kalau normalnya kita 80, Anda
Anda bisa melakukan olahraga sampai hitungan 100 lebih di atas itu. Sebetulnya ada hitungannya tiap berat badan dan lain-lain. Tapi itu terlalu rumit bagi Anda semua. Buat teman-teman, saran saya cukup lakukan perubahan denyut di atas 100. Nah, setelah melakukan olahraga rutin, Anda juga dibantu dengan minum herbal diet. Kenapa? Herbal ini akan sangat membasser, akan membantu memompa, membasser, mempercepat penurunan berat badan Anda. Dengan cara apa? Dia akan menahan lapar, meningkatkan metabolisme, meningkatkan pembakaran lemak. Kemudian dia juga akan merangsang atau mengaktifasi pembongkaran lemak simpanan. Itulah mengapa orang yang menggunakan herbal diet cenderung tidak lapar, karena suplai energinya selalu disediakan, disupport oleh herbal diet ini dengan pembongkaran simpanan energi atau simpanan glukosa atau lemak yang ada di dalam tubuh, sehingga kita tidak pernah merasa lapar. Dan itu membuat konsumsi asupan teman-teman nanti juga menjadi lebih sedikit. Nah, apa saja herbal diet yang bisa digunakan untuk menahan lapar, untuk mempercepat pembakaran energi, untuk mempercepat pembakaran lemak simpanan? Itu adalah kopi hijau. Ini paling kuat. Anda nanti bisa melihat kopi hijau kebun kita dan testimoni dari kebun kita boleh dilihat baik di IG saya. IG saya itu kebun kita organik herbal, atau di fanpage saya klinik herbal kebun kita, atau di YouTube. Mungkin YouTube udah masuk belum ya? Kayaknya belum deh. Bisa lihat di IG atau fanpage betapa dahsyatnya kopi hijau ini. Kemudian Anda juga bisa mencoba teh hijau. Cuma teh hijau itu lebih soft dibandingkan kopi hijau. Kopi hijau itu kuat, kalau teh hijau agak lembut, agak ringan. Jadi teman-teman bisa mencoba teh hijau, kopi hijau. Boleh nggak jati Cina? Jati Cina juga boleh. Itu memperlancar BAB. Cuma saran saya jangan digunakan tunggal. Anda yang mengalami gangguan BAB harian, memang sebaiknya mengkonsumsi jati Cina sebelum tidur. Tetapi tidak boleh dilakukan hanya tunggal dan lebih dari 6 bulan. Pernah ada penelitian riset efek samping dari pemakaian jati Cina selama terus-menerus. Ini berbahaya banget. Bisa kekurangan kalium dan kekurangan keseimbangan elektrolit lain, karena dia cenderung memudahkan BAB dan cenderung menjadi mencret. Oleh karena itu, jika Anda sudah minum kopi hijau sebetulnya, itu juga BAB akan jadi lebih lancar. Apalagi Anda mengkonsumsi diet 211 dengan 2 porsi dalam satu hari, itu adalah sayuran dan buah segar. Seratnya sangat banyak. Ketika Anda mengkonsumsi sangat banyak serat, BAB Anda juga akan lancar. Kemudian tips yang ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tidur jangan kemalaman. Tidur kemalaman itu juga merusak metabolisme. Anda akan cenderung gemuk ketika tidur Anda kemalaman. Yang ke-7, Anda tidak boleh stres. Kenapa? Ketika Anda stres, maka metabolisme juga akan acak-acakan, dan itu membuat menjadi tidak efisien untuk pembakaran lemak. Oleh karena itu, mulailah hidup sehat dan seimbang. Jadi teman-teman, kembali saya tegaskan, melakukanlah diet 211, makan ketika lapar, terakhir makan sebelum maghrib, lakukan olahraga, berikan juga diet herbal menggunakan teh hijau atau kopi hijau yang lebih kuat lagi. Kemudian kalau BAB nggak lancar, Anda bisa menggunakan pencahar alami dengan herbal seperti teh daun Cina, tapi jangan terlalu sering. Tidur tidak kemalaman dan tidak stres. Diet 211 ini, teman-teman, Anda harus memilih karbo yang berkualitas, yaitu yang berserat, atau yang memilih indeks glikemik rendah. Ini sudah saya tulis di Facebook saya. Anda boleh search, dicari indeks glikemik rendah, nanti akan keluar tulisan saya. Kemudian proteinnya, pilih protein non lemak atau rendah lemak. Kemudian sayurannya sebaiknya mentah semua, namun jika Anda sedang berlatih, bisa separuh 1 porsi adalah sayuran matang, 1 porsi sayuran dan buah segar.
Dan jika Anda malas mengunyah, untuk mengenal bau dan rasa Anda boleh memblender dulu walaupun itu bukan pilihan yang terbaik. Jangan lupa tambah dengan probiotik, karena probiotik itu juga akan menyehatkan pencernaan kita. Nanti akan saya bahas khusus ya teman-teman tentang probiotik, tentang diet dengan herbal secara mendalam. Kita lanjut. Nah, untuk terapi tambahan ketika Anda ingin kurus dengan tadi 7 cara tadi sudah dilakukan, itu belum cukup, Anda bisa tambahkan yaitu dengan akupunktur. Cari akupunkturis terdekat di sekitar Anda bisa lakukan akupunktur untuk membakar lemak. Kemudian juga bisa lakukan hipnoterapi. Penting nih hipnoterapi, terutama bagi Anda yang memang kecanduan dengan makanan. Misalnya Anda kalau makan nggak menggunakan teh botol nggak bisa. Ada memang, saya punya klien yang seperti itu. Dia nggak bisa kalau tidak minum teh botol. Kemudian saya tidak bisa minum kalau tidak manis. Padahal kita tahu bahwa manis itu menggemukkan. Diet 211 itu kalau udah makan diet 211 itu kita sudah nggak butuh manis-manis lagi karena kita udah kenyang tapi dengan makanan yang tidak menggemukkan. Jadi gorengan itu juga tidak saya sarankan sama sekali ya teman-teman. Ada yang kecanduan gorengan. Kalau sehari saya tidak makan 1 piring gorengan atau cake, itu juga pernah ada. Itu saya tidak merasa hidup. Itu ada yang seperti itu. Padahal itu jelas membuat gemuk, apalagi cake. Di situ ada menteganya, aduh lemaknya tinggi banget, ada kuning telurnya, itu semuanya lemak. Lemak memang enak. Oleh karena itu untuk teman-teman yang ada kecanduan terhadap sesuatu yang merugikan tubuh, bisa lakukan hipnoterapi dan ini cukup efektif. Kebetulan kebun kita, klinik herbal kebun kita ada fasilitas akupunktur, ada fasilitas hipnoterapi juga. Kemudian ketiga, ada cara lain, krioterapi. Krioterapi itu adalah terapi dingin. Ini pernah dulu saya coba ketika anak saya baru 1. Jadi saya melakukan terapi ini cukup efektif di Maria Friends waktu itu. Dan berat badan saya turun, tapi ditambah dengan olahraga dan pola makan. Tapi memang menjadi cepat sekali turunnya. Contoh lain adalah ketika beberapa tahun yang lalu saya ke Jepang. Berat badan saya juga turun banyak karena di sana hawanya dingin. Dan saya harus jalan banyak, sekitar setiap hari harus jalan 2 kiloan bolak-balik ke stasiun 1 kilo, balik lagi 1 kilo. Itu dalam 1 hari bisa 2 kilo jalan dalam keadaan dingin. Dan itu dalam 1 minggu berat badan saya bisa turun 5 kilo. Nah, apa yang bisa dilakukan teman-teman meniru efek krioterapi ini? Jika teman-teman menggunakan AC setelah AC pada suhu dingin. Ingat, tapi Anda pastikan tidak punya alergi dingin. Suhu dingin ini sangat cepat membakar lemak. Oleh karena itu tidak heran kalau di daerah subtropis kebanyakan orangnya kurus-kurus, kecuali yang sudah nenek-nenek. Yang sudah nenek-nenek memang cenderung gemuk karena pengaruh hormonal. Nah, kemudian terapi lain yaitu menggunakan terapi suhu panas. Terapi suhu panas Anda bisa mengikuti sauna, bisa berjaket. Atau kalau Anda, maksudnya berjaket itu kalau Anda pas melakukan jogging, Anda dengan dijaketin, maka pembakaran lemak akan menjadi lebih cepat gitu. Terakhir adalah bedah plastik. Teman-teman tahu ada bagian-bagian tertentu di tubuh kita yang tidak bisa dibakar. Lemak-lemak bergelambir terutama pada perempuan habis melahirkan di perutnya, di lengannya, itu bisa dilakukan dengan bedah plastik. Silakan Anda pilih bedah plastik di tempat yang Anda yakini itu baik dengan biaya tentu yang terjangkau. Nah, pertanyaan lain adalah sebetulnya bagaimana dengan orang gemuk di atas 40 kayak saya? Karena orang gemuk di atas 40 itu sangat dipengaruhi oleh hormon. Semakin tua, termasuk laki-laki ya, laki-laki juga semakin berusia semakin beranjak menua, maka hormon testosteronnya semakin berkurang dan perut semakin buncit. Padahal kita tahu manfaat testosteron tadi adalah untuk membentuk lemak. Hormon selalu ada keseimbangan, seperti yin dan yang. Ketika testosteron menurun, maka estrogen pada pria akan meningkat. Padahal kita tahu estrogen itu sifatnya adalah menangkap lemak, menyimpan lemak, bahkan menyimpan air. Oleh karena itu, bapak-bapak ketika hormon testosteronnya berkurang,
biasanya disertai kecenderungan kenaikan estrogen dan disertai kenaikan berat badan. Bagaimana dengan perempuan? Demikian juga perempuan. Ketidakseimbangan hormon itu membuat ekses estrogen atau ekses progesteron. Itu yang membuat badan jadi semakin gemuk. Dan itu menjadi semakin susah untuk menguruskannya padahal makannya udah berkurang. Ya, nggak apa-apa. Memang Tuhan itu sudah menciptakan takdir seperti itu. Bahwa Tuhan Allah itu menciptakan wanita itu gemuk karena mempunyai estrogen yang banyak. Sedangkan pria ditakdirkan Allah itu untuk kurus karena diciptakan testosteron lebih banyak untuk membentuk otot. Jadi ya nggak apa-apa. Cuma kalau wanita gemuk tentu butuh effort yang keras untuk menguruskannya. Nah, tips-tips saya tadi di depan jangan lupa dipakai. Dan jika Anda sudah menggunakan tips di depan tidak membaik, saran saya gunakanlah ramuan yang mengatur hormon untuk menguruskan. Anda bisa pesan ke kebun kita. Berarti sudah tidak tidak hanya menguruskan dengan menggunakan 7 tips tadi di atas ditambah dengan tips tambahan tadi, ada akupunktur, kemudian ada hipnoterapi, itu masih juga tidak bisa membuat turun untuk ibu-ibu atau bapak-bapak. Berarti ada pengaruh hormon. Caranya apa? Seimbangkan kembali hormonnya dengan ramuan herbal. Ramuan herbalnya apa? Bisa nanti minta ke kebun kita, pesan ke kebun kita, bisa dihubungi CS saya, Mbak Hani, di 08152551 822. Oke. Nah, sebelum saya mau melakukan, hari ini saya ingin jelaskan tentang olahraga. Selanjutnya tentang olahraga. Sebelum saya menjelaskan tentang olahraga, saya ingin menyampaikan ke teman-teman semua tentang pemakaian glukosa yang terbanyak itu di mana sih? Sumber energi kita ada 3, glukosa, lemak, dan protein. Yang paling duluan dipakai pasti glukosa dulu. Glukosa dulu ini paling cepat dibakar. Source-nya apa? Sumbernya apa glukosa? Glukosa itu sumbernya dari karbohidrat dan yang rasanya manis. Jadi kalau teman-teman makan karbohidrat, nasi, beras, apa aja deh pokoknya tepung, makan karbohidrat berarti menyuplai glukosa untuk sumber energi. Manis-manis, minum sirup, minum teh manis dan lain-lain itu juga berarti teman-teman menyuplai glukosa sebagai sumber energi. Supaya glukosa itu tidak langsung masuk ke dalam tubuh, tidak terlalu cepat masuk ke dalam tubuh, karena kalau terlalu cepat itu bisa menimbulkan resiko diabetes. Glukosa sangat cepat masuk ke dalam darah, maka apalagi yang mereka sudah mempunyai resiko diabetes menjadi cepat terpapar diabetes. Atau yang belum terkena diabetes juga supaya tidak terpapar diabetes, maka caranya carilah makanan yang memiliki indeks glikemik rendah. Apa itu makanan indeks glikemik rendah? Adalah makanan yang penyerapan glukosanya ke dalam tubuh itu pelan-pelan. Contohnya apa? Contohnya adalah makanan yang berserat. Ini saya bicara karbohidrat dengan indeks glikemik rendah. Beras, makanya tadi di 211 disampaikan carilah karbohidrat yang berserat. Seperti beras merah, beras hitam, kemudian beras coklat. Nah, itu namanya makanan beras yang berserat. Seratnya itu ya warna merahnya tadi. Warna merah itu dibuat dari selaput. Selaput itu berserat. Dengan adanya serat, dengan adanya serat tadi atau dengan adanya bekatul, maka indeks glikemiknya menjadi turun. Kalau nasi putih itu tidak ada selaputnya, tidak ada kulit arinya, maka indeks glikemiknya sangat tinggi. Hampir 70 ke atas, 70 atau ke atas, itu indeks glikemik untuk nasi putih. Tetapi jika Anda memakai nasi coklat, nasi yang ada selaput arinya, indeks glikemiknya turun menjadi 50. Dan keuntungannya apa ketika kita makan makanan dengan indeks glikemik rendah? Yaitu membuat kita tidak mudah terkena diabetes, terhindar resiko diabetes. Kedua, kita tidak mudah gemuk. Karena begitu glukosa masuk ke dalam tubuh, langsung diolah
menjadi energi. Jika kelebihan disimpan dalam bentuk lemak. Kalau masuknya pelan-pelan kan tidak sesuai dengan pemakaian kita. Saya ngomong ini mengeluarkan energi. Saya berpikir saya mengeluarkan energi. Jantung saya berdetak mengeluarkan energi. Nah, kalau glukosanya pelan-pelan, tidak langsung dibom, bluk, maka itu akan mudah terpakai secara efisien daripada langsung di-store di depan di muka dalam jumlah banyak dan kelebihannya nanti disimpan dalam bentuk lemak, ya kan? Nah, kira-kira begitu ya teman-teman. Jadi, pertama kali energi yang kita pakai yang paling gampang adalah glukosa. Kalau Anda ingin kurus, Anda ingin sehat, hindari pemakaian glukosa berlebih. Sekurang-kurangnya Anda bisa memilih makanan dengan indeks glikemik rendah. Jangan biasakan, kalaupun Anda ingin makan karbo, pilihlah karbo sehat. Hindari, udah saya jelaskan di depan tadi ya, beras putih. Kalaupun Anda ingin makan beras putih, tambah agar-agar. Serat itu mengurangi indeks glikemik. Kalau Anda tidak makan agar-agar, tapi Anda makan beras putih dengan sayuran yang banyak, itu juga akan mengurangi indeks glikemiknya. Tapi kalau ingin bagus lagi, tambahlah agar-agar. Pengen bagus lagi, gantilah jadi beras coklat atau nasi coklat. Rasanya emang nggak enak karena ada bekatulnya, jadi agak-agak pahit, tapi itu jauh membuat kita sehat. Teman-teman tahu kan kalau bekatul itu kaya dengan vitamin B. Maka ketika Anda rajin makan bekatul, pastikan Anda akan mempunyai daya ingat yang bagus, kulit yang halus, daya ingat yang bagus, dan tidak pikun di saat usia Anda nanti beranjak menua. Nah, tentang glukosa teman-teman tahu ya, jadi pertama kali Anda harus menghindari glukosa, termasuk minuman manis. Pilihlah gula yang mempunyai indeks glikemik rendah. Gula yang indeks glikemik rendah itu gula aren dan madu. Gula pasir itu hampir 100. Glukosa itu pecahan dari gula pasir, itu 100 nilai indeks glikemiknya. Kalau gula pasir itu di atas 70, nasi 70. Indeks glikemik rendah itu atau indeks glikemik sedang ada yang di bawah 50. Itu aman untuk kesehatan kita. Aman untuk kegemukan juga. Jadi pilihlah Anda dengan indeks glikemik di bawah 50. Ini pernah saya tulis di postingan saya dan Anda bisa search indeks glikemik. Nanti keluar tulisan saya tentang indeks glikemik. Nah, teman-teman harus ketahui ketika glukosa tadi sudah dibakar habis, kalau sudah nggak ada glukosa lagi, sedangkan kita butuh energi. Ingat ya, jantung berdetak itu juga butuh energi. Kemudian berpikir butuh energi, saya ngomong butuh energi, saya ngambil mouse juga butuh energi. Ketika saya membutuhkan energi dan glukosa yang beredar di darah sudah habis, maka mereka akan membongkar simpanan lemak. Itulah mengapa orang-orang kalau pengen kurus, makannya jangan terlalu banyak, supaya tubuh kita memecah simpanan lemak dulu, memecah simpanan energi dulu, sehingga kita bisa kurus. Tapi kalau makannya banyak atau malah lebih dari yang kita butuhkan, ya sudah, lemak simpanan nggak pernah dibongkar, malah ditimbun terus-menerus. Nah teman-teman, asal tahu saja pemakai glukosa terbanyak itu siapa? Adalah otak. Ketika Anda sering belajar, sering membaca, sering berpikir, makanya orang stres itu kadang-kadang jadi kurus ya, karena berpikir dalam dunianya sendiri, itu membuat mengeksploitasi glukosa, mengeksploitasi glukosa terlalu banyak sehingga tubuhnya menjadi kurus. Jadi glukosa terbanyak yang digunakan adalah otak. Yang kedua adalah otot. Nah, supaya otot kita semakin banyak menarik glukosa, caranya gimana? Ya olahraga. Makanya penting banget teman-teman lakukan olahraga minimal 30 kalau Anda ingin kurus. Kalau Anda ingin kurus minimal 30. Kalau Anda ingin sehat 15 menit setiap hari itu cukup. Tapi kalau Anda ingin kurus minimal 30 menit. Kenapa 30 menit pertama? Karena 30 menit pertama tubuh kita akan menguras glukosa yang beredar di dalam darah, beredar dalam tubuh. Setelah itu habis, baru membongkar simpanan lemak atau simpanan gula di hati maupun di lemak. Nah, jadi Anda lakukan olahraga untuk pengurusan minimal 30 menit setiap hari. Dan gunakan diet 211. Karena kalau diet 211 itu berkalori rendah dan
indeks glikemiknya juga rendah. Oke. Nah, otot itu sangat cepat pemakaian glukosanya. Oleh karena itu, segera aktivasi otot kita agar bisa menguras glukosa atau simpanan lemak, simpanan energi di tubuh kita. Oke. Oleh karena itu teman-teman lakukan olahraga rutin. Nah, supaya efektif olahraga bagaimana yang bisa dilakukan, yaitu secara konsisten. Anda lakukan konsisten. Jangan sekarang seneng, 1 minggu ini Anda giat, 1 minggu berikutnya malas, nggak bisa. Kalau Anda konsisten, mau 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau setiap hari, lakukan secara konsisten. Oke, saya mau olahraga 2 hari sekali, setiap olahraga 1 jam, lakukanlah. Setiap 2 hari sekali. Atau saya mau olahraga seminggu 3 kali, tapi saya kira nggak efektif kalau untuk menguruskan berat badan seminggu 3 kali. Paling efektif sebenarnya setiap hari. Setelah setiap hari baru 2 hari sekali. Coba Anda lakukan konsisten untuk membuat Anda turun berat badannya. Apalagi yang udah usia seperti saya di atas 40, itu butuh kerja keras yang luar biasa untuk menurunkan berat badan, karena di situ ada pengaruh hormon. Kemudian supaya konsisten dan supaya Anda tidak merasa capek, Anda bisa mendengarkan musik, bisa mendengarkan murota, bisa melihat video dan sebagainya. Anda bisa mendengarkan musik dan suara-suara tadi yang membuat Anda menjadi kadang-kadang tidak berpikir lagi berapa lama Anda olahraga atau betapa capeknya Anda sudah tidak terpikirkan lagi karena otak Anda teralih dengan musik atau video tadi. Selain itu teman-teman, sebagai pemula, jika Anda melakukan olahraga mandiri di rumah, sebagai pemula, Anda bisa mencontek di video. Di video itu bagus banget dan banyak banget instruktur handal yang mengajari kita olahraga di rumah dengan gampang, tapi bisa benar-benar membakar lemak. Kemudian jangan lupa nih teman-teman, saran saya kalau pas olahraga gini minum kopi hijau. Kopi hijau itu menahan lapar. Kenapa? Tadi itu kopi hijau itu akan merangsang pembakaran lemak. Dia akan membantu merangsang pembakaran lemak. Jadi ketika kita olahraga sambil minum kopi hijau, itu nggak cepat lapar. Karena kalau kalian habis olahraga kemudian makan, itu menjadi sangat tidak efisien. Setelah ini saya akan jelaskan di bawah ya. Olahraga jangan lupa lakukan pemanasan dulu. Lakukan pemanasan, caranya bagaimana Anda bisa lihat di video. Anda juga setelah lakukan olahraga, lakukan pendinginan. Banyak nih teman-teman yang ngomong, aduh setelah olahraga leher saya sakit. Aduh setelah olahraga punggung saya sakit. Teman-teman tentu ketika Anda bermula, apalagi pemula, ada gerakan-gerakan yang memang akan memforsir satu otot. Dan itu membuat akhirnya menjadi rasa pegel. Supaya pegel itu tidak berlarut-larut, lakukanlah dengan pendinginan. Bagaimana caranya? Anda juga lagi-lagi bisa lihat di video di YouTube. Setelah itu teman-teman, setelah olahraga jangan makan makanan yang berkalori tinggi padahal kalian lapar. Kalau saya sendiri kalau habis olahraga malah nggak lapar. Mungkin karena saya olahraga dibongkar ya, simpanan lemak saya dibongkar dan suplainya itu masih mencukupi kebutuhan saya, sehingga kalau saya olahraga malah setelah itu nggak lapar. Dan mungkin dibantu juga dengan kopi hijau. Kopi hijau ini juga membantu mengaktifkan pembakaran lemak simpanan sehingga membuat saya tidak lapar setelah olahraga. Jadi teman-teman jangan makan makanan tinggi kalori. Perbanyaklah minum saja supaya tidak dehidrasi kalau memungkinkan. Kalaupun Anda pingin banget makan karena kelaparan, cobalah makan sayuran, makan makanan yang berkalori rendah atau indeks glikemik rendah. Itu lebih aman. Ada nggak sih makanan tinggi indeks glikemik, tinggi kalori tapi indeks glikemiknya rendah? Kalorinya tinggi tapi indeks glikemiknya rendah. Ada. Daging, lemak, makanan berlemak, gorengan itu tinggi kalori. Daging, gorengan, cemilan itu tinggi kalori tapi indeks glikemiknya rendah. Karena apa? Dia tidak mengandung karbo. Lemaknya tinggi, proteinnya tinggi, tetapi karbonya kecil, jadi indeks glikemiknya rendah. Yang saya sarankan ketika habis olahraga, makanlah yang berkalori rendah dan indeks glikemiknya rendah. Anda bisa makan buah. Anda bisa makan makan buah. Paling aman adalah buah dan sayur.
Kalaupun Anda makan nasi merah tetap nggak saya anjurkan karena itu angkanya 50. Kalau sayuran itu 30. Jadi Anda pilihlah sayuran dan buah-buahan saja agar olahraga Anda menjadi efektif, tidak sia-sia. Jadi jangan makan tinggi kalori, pilihlah makanan yang indeks glikemiknya rendah dan rendah kalori. Contohnya sayuran dan buah. Kemudian tadi minum banyak jangan lupa. Oke. Nah, olahraga apa saja yang bisa dilakukan di rumah? Ini ada yang namanya crunch, itu kayak sit up. Ini gerakannya nanti lihat ya di YouTube, mudah-mudahan hari ini sudah di-share ke YouTube atau dulu mudah-mudahan pernah di-share ke YouTube ya, PPT saya. Atau Anda juga bisa nyari di YouTube. Kalau channel saya Organik Herbal atau Dr. Erna Cipta atau Dr. Herbal Erna. Cari nama saya, insya Allah ketemu. Ada yang namanya crunch, teman-teman nggak bisa lihat ya karena PPT hanya bisa dilihat untuk peserta Google Meet. Kemudian bioflip, kayaknya gampang gerakan ini tapi sebenarnya sangat-sangat bakar energi. Kemudian ada plank ini cukup gampang juga, cuma berat melakukannya, dan ini membuat otot lengan, otot dada, otot perut, otot punggung, otot paha, otot betis itu benar-benar terbakar. Kemudian langes, kemudian squat ini teman-teman nanti cari ya. Squat ini sangat bagus juga untuk memperbaiki lutut yang nyeri. Jadi kalau teman-teman punya lutut nyeri, coba lakukan squat. Awal-awalnya agak berat, tapi selanjutnya itu akan sangat bagus. Squat ya. Ini untuk ibu-ibu yang punya lutut nyeri, ini bagus banget. Tentang squat, ini juga membentuk pinggang ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya pinggang, coba lakukan squat. Yang pantatnya kurang besar, kurang terangkat, coba lakukan squat. Jadi squat ini menjadi salah satu favorit saya olahraga di rumah, squat, karena ini membentuk pinggang, mengangkat pantat, membesarkan pantat, mengecilkan perut, dan lutut yang sakit juga akan membaik. Jadi teman-teman bisa lakukan squat. Ada side leg raise. Side leg raise itu mengangkat kaki satu ke samping. Nanti dilihat sendiri ya, lihat di YouTube saya deh. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa terupload ini PPT-nya. Kemudian ada skipping atau lompat tali, teman-teman tahu ya, skipping lompat tali itu bisa dilakukan di rumah. Dan ada beberapa, ini ada stretching juga. Nanti contoh-contoh stretching bisa dilihat. Stretching itu peregangan, itu enak sekali. Jadi teman-teman kalau habis olahraga itu sebaiknya melakukan stretching supaya nggak pegel-pegel, leher jadi nggak pegel, pundak nggak pegel, itu badan jadi lebih enak kalau teman-teman melakukan stretching. Terus ada olahraga kardio. Nah, kardio ini manfaatnya itu banyak sekali, tidak hanya membakar lemak, tetapi hampir membakar lemak semua yang ada di tubuh, mulai dari kaki, lengan, dan dada, dan di mana saja bisa kebakar. Dan dengan kardio ini juga akan meningkatkan kapasitas kemampuan jantung teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang mengeluh ya, darah saya darah rendah, mungkin jantungnya kurang kuat memompa, atau saya suka kelingan, saya suka cepat lemes, mungkin jantungnya kurang kuat. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang dengan keluhan tadi, darah rendah, kemudian suka kelingan, suka lemes, ingat tanpa ada background penyakit yang melatar belakangi ya. Artinya hidupnya terasa baik-baik saja, tapi keluhannya adalah suka lemes, suka kelingan, suka darah rendah, mudah capek. Coba lakukan olahraga kardio. Dengan olahraga kardio ini, maka jantung akan dilatih menjadi sehat. Ketika jantung dilatih sehat, pompanya kuat, aliran darah ke tubuh menjadi lancar, suplai oksigen juga menjadi lancar, maka tubuh juga akan menjadi lebih fresh, lebih enak. Oke, dari sini teman-teman bisa memahami ya bahwa olahraga kardio itu sangat penting. Anda bisa mencari contohnya di YouTube. Dan coba lihat umur juga ya teman-teman, semuanya ada aturannya. Anda bisa lihat semuanya aturannya di YouTube. Kalau Anda berumur semakin tua atau ada latar belakang penyakit, ya tentu harus Anda pertimbangkan setnya, jumlahnya, dan perlu Anda diskusikan dengan dokter Anda dulu
supaya justru olahraga itu membuat Anda sehat tapi tidak membuat Anda menjadi lebih sakit. Mudah-mudahan olahraga ini nanti bisa membuat Anda lebih sehat dan tidak memperparah sakit yang sedang Anda derita. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk waktunya. Udah saya jelaskan semua. Silahkan kalau ada yang bertanya lewat live. Kalau enggak, saya akan membaca dari membaca dari WA saya. Silakan, ada pertanyaan? Sebentar ya. Halo Mbak Denny, ada pertanyaan nggak? Monggo kalau mau ada pertanyaan. Mbak Denny, ada pertanyaan? Mas Noval, ada pertanyaan silahkan. Halo teman-teman Facebook, ada pertanyaan? Nah, kalau enggak saya akan bacakan pertanyaan dari WA saya. Pertanyaannya adalah, Dok, maaf mengganggu. Kalau kulit menebal, kasar, gatel pada balita umur 2 tahun sering kambuh, itu bisa pakai obat herbal enggak, Dok? Nah, ini seperti gejala dermatitis atopik, seperti eksim atau seperti psoriasis. Nah, satu, hindari, ini pada anak 2 tahun ya, hindari makanan yang sifatnya alergenik. Alergenik itu makanan yang menimbulkan alergi, yaitu satu contohnya susu sapi. Hindari minum susu sapi. Kemudian kedua, hindari produk-produk instan. Produk-produk instan kayak Indomie dan kawan-kawan, coklat dan kawan-kawan. Susu bubuk, kalau susu bubuk memang nggak saya sarankan, itu memang akan bersifat alergenik atau makanan kalengan. Jadi coba hindari ini dulu. Ketiga, coba perbanyak makan sayuran dan buah segar. Sayuran dan buah segar dicoba untuk dimakan. Kemudian gunakanlah probiotik. Anda bisa menggunakan madu pro. Kebun kita memiliki madu probiotik, itu sangat bagus untuk alergi. Coba Anda konsumsi madu probiotik sebagai pengganti gula pasir. Dan ini bisa ditambahkan dalam minuman harian si anak. Tadi banyak makanan sayuran dan buah, stop makanan instan, stop susu, stop coklat, terus makan buah dan sayuran, minum probiotik. Setelah itu gunakanlah herbal oles. Herbal olesnya bisa berupa minyak zaitun, propolis juga bisa diteteskan di tempat yang sakit tadi ya Mbak Denny. Mbak Denny bisa meneteskan propolis di tempat yang sakit tadi. Bisa juga menggunakan minyak zaitun extra virgin. Bisa juga Anda menggunakan parutan kunyit ditambah sedikit garam. Itu bisa. Tapi ingat, dari dalam juga harus dibersihkan biar si anak tidak sensitif dengan alergi. Kembali saya tegaskan, stop makanan instan, stop susu sapi, stop makanan coklat, kemudian biskuit, makanan instan stop semua ya. Indomie, mie apapun yang sifatnya instan stop. Kemudian perbanyak sayuran dan buah, minum madu pro, atau Anda mau mencoba probiotik lain juga boleh. Baru terakhir ditempel dengan propolis bisa, lidah buaya bisa, parutan kunyit bisa, bahkan dengan madu pro pun bisa dioleskan juga untuk di tempat yang sakit tadi. Mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas ya. Ini teman-teman yang live gak ada yang nanya nih. Halo teman-teman semua, gak ada yang bertanya? Pak Yumin silahkan kalau bertanya. Mbak Eliwi silahkan. Pak Mance, Mbak Akifah silahkan kalau mau bertanya. Nah kemudian pertanyaan kedua. Oh tadi sebentar. Oke. Pertama, beliau seorang bapak-bapak
berobat ke dokter umum dengan keluhan sesak nafas, kemudian setelah dikonsumsi 2 hari badan menjadi tidak seimbang. Kemudian balik lagi ke dokter, dikasih obat vitamin saraf, tapi kondisinya semakin memburuk sampai akhirnya dibawa ke UGD, hasilnya adalah stroke ringan. Kemudian diberi obat pengencer darah, obat lambung, vitamin, saraf, tapi sudah 2 malam tidak bisa tidur malam. Nah, karena kebiasaan susah tidur malam membuat jadi susah tidur. Oke, beliau berusia 58 tahun. Di sini Mbak Rati coba bawa bapaknya untuk akupunktur. Kalau stroke ringan, saya kemarin juga menterapi penderita stroke. Sekali akupunktur juga alhamdulillah cepat membaik. Hasilnya langsung kelihatan. Saran saya untuk memperbaiki ini semua, selain obat-obatan dokter diteruskan, saran saya lakukan akupunktur di tempat yang terdekat dengan daerah Anda, di daerah Anda. Cari akupunktur terdekat di daerah Anda. Nanti setelah di akupunktur, tidur juga akan menjadi lebih enak. Kemudian gejala gangguan stroke kayak sesak nafas, kemudian mungkin ini nggak disebutkan gangguannya apa saja ya, itu juga akan jadi lebih baik. Nah, selain itu Anda tentu bisa minum herbal untuk memperbaiki stroke-nya ini. Anda bisa menggunakan jus jahe lemon, bisa menggunakan ramuan stroke Dr. Erna, atau Anda mau bikin sendiri, Anda bisa gunakan pegagan, kemudian temulawak, kemudian kunyit, kemudian Anda juga bisa menggunakan saya kalau Anda buat sendiri itu saya harus berpikir yang kira-kira gampang dicari di rumah. Dan itu juga gampang juga. Anda bisa menggunakan daun sukun. Kunyit, temulawak, pegagan, daun sukun. Anda bisa gunakan masing-masing 1 genggam. Kemudian direbus dengan 6 gelas air hingga tinggal 3 gelas air, diminum 3 kali dalam sehari. Tapi saran saya jika Anda tidak membaik, tentu lakukanlah dengan akupunktur juga. Jika tidak membaik, bisa nanti konsultasi atau menggunakan ramuan Dr. Erna. Nah, teman-teman jangan lupa ya, untuk kasus stroke wajib minum bawang putih sehari 2 siung. Di sini saya tidak tahu apakah memiliki riwayat hipertensi atau riwayat penyumbatan otak. Karena stroke ada 2, ada karena pecahnya pembuluh darah, pendarahan, atau karena penyumbatan pembuluh darah otak. Nah, kalau penyumbatan pembuluh darah otak biasanya memiliki riwayat kolesterol tinggi. Kalau pecahnya pembuluh darah otak biasanya memiliki riwayat hipertensi. Nah, beliau tidak menyebutkan kira-kira kenapa sebabnya, tapi hebatnya bawang putih ini bisa mengatasi untuk dua-duanya. Sebagai penyumbat pembuluh darah juga bisa membaik, kalau karena hipertensi juga bisa membaik. Jadi jangan lupa. Atau Anda menggunakan produk kebun kita juga boleh, jus jahe lemon. Mudah-mudahan Mbak Ratih mendengarkan yang saya sampaikan ini ya. Kalau enggak nanti dilihat rekamannya ya. Halo Pak, ini ada yang bertanya tentang vitalitas. Kemarin saya udah bahas tuntas tentang vitalitas ya. Jadi kalau orang kurang vital, entah ereksinya kurang kuat atau ejakulasi dini atau tidak bisa menghamili atau spermanya terlalu encer. Nah, kemarin udah saya bahas tuntas. Penyebabnya bisa karena hormonal, bisa karena penyakit yang melatar belakangi. Hormon kebanyakan karena kekurangan hormon testosteron. Oleh karena itu, hormon testosteron dinaikkan, yaitu dengan herbal dan dengan olahraga. Olahraga beban menaikkan testosteron. Herbalnya apa? Nanti saya jelaskan kembali. Kemudian kalau karena penyakit yang melatar belakangi, misal ada riwayat penyakit gondok, Anda pastikan bahwa virusnya sudah betul-betul tidak ada di tubuh. Imunnya harus Anda kuatkan. Karena gondok itu, riwayat gondok merusak skrotum. Kemudian diabetes. Diabetes juga membuat jadi vitalitas kurang baik.
Anda obati diabetesnya dulu. Stroke juga bisa, gangguan saraf, gagal ginjal kronis atau penyakit kronis apapun, hati, ginjal, lambung, apapun yang bersifat kronis pasti akan mengganggu vitalitas. Oleh karena itu, jika ada penyakit yang melatar belakangi, penyakit itu yang harus dikurangi. Nah, sedangkan herbal apa yang bisa meningkatkan vitalitas? Anda bisa mengkonsumsi pasak bumi, ginseng Korea, ginseng Jawa tuh ada, ginseng Jawa namanya som Jawa. Terus Anda juga bisa menggunakan purwoceng. Anda bisa menggunakan makanan apapun yang berwarna merah, umbi-umbian yang berwarna merah, itu sifatnya menguatkan. Jahe merah, lada hitam, kemudian cabai Jawa, kemudian apalagi ya, tapak liman, kemudian apalagi, sambung nyawa, kemudian mahkota dewa. Itu adalah beberapa contoh herbal-herbal yang Anda bisa pakai untuk meningkatkan vitalitas. Bawang putih juga bisa. Bawang putih itu bagus juga untuk meningkatkan vitalitas. Anda bisa konsumsi 1-2 siung dalam 1 hari. Dok, apa susah BAB itu gejala asam lambung? BAB ya banyak sebabnya, Pak. Sebaiknya teman-teman kalau Anda rutin mendengarkan live saya, pasti Anda akan memakan garis merah dengan keluhan-keluhan yang Anda rasakan. Termasuk Anda juga akan mengerti pola makan apa yang sesuai untuk keluhan Anda. Oleh karena itu, saya minta teman-teman rajin-rajinlah mendengarkan live saya, baik mengikuti live-nya atau membuka postingan saya. Mudah-mudahan itu akan menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke. Kemudian Dok, apa itu herbal untuk batuk darah atau TBC? Itu pernah saya bahas ya Pak kemarin. Silakan lihat live saya sebelumnya. Di caption juga tertulis TBC. Mudah-mudahan itu mempermudah Bapak menemukan live saya. Bisa di scroll, dicari di Facebook saya. Kemudian daun ini bisa untuk jamu nggak dok? Saya nggak paham begitu daun ya teman-teman. Saya nggak bisa menghitung banyaknya daun. Untuk itu saya nggak bisa membantu menjawab. Kalau teman-teman tanya daun ini baik nggak, kalau nggak Anda menyebutkan namanya, saya akan susah menentukan itu baik untuk jamu atau tidak. Dan rata-rata sebetulnya jamu itu kan turun temurun. Kalau tangga semake nenek moyang kita pakai, ya pasti itu bisa untuk jamu, nggak perlu ditanyakan kembali. Tapi kalau Anda bertanya kepada saya tentang nama, itu jauh lebih mudah buat saya. Tapi kalau bentuknya itu saya tidak bisa hafal untuk semua tanaman. Jadi untuk kasus Bapak ini mohon maaf Pak, saya tidak bisa bantu. Tapi pastikan nenek moyang kita dulu memakai. Kalau nenek moyang dulu kita pakai, jangan ragu-ragu untuk memakainya juga. Oke. Tadi sudah bukan obat ini. Teman-teman, ini ada yang menanyakan obat infeksi apa ya dokter? Nah, kalau herbal untuk infeksi adalah yang sifatnya pahit. Itu sangat bagus untuk infeksi. Yang sifatnya pahit misalnya sambiloto, daun mimba, brotowali, cipruan. Daun sirih merah, kemudian insulin. Apa yang rasanya pahit itu bagus untuk infeksi. Tapi kalau teman-teman mau bikin ramuan jangan 1 herbal, minimal 3 herbal. Boleh tambahkan temulawak, boleh tambahkan jahe, boleh tambahkan kunyit, boleh tambahkan akar alang-alang, boleh tambahkan serai. Silahkan cari aja yang gampang didapat di dapur. Ya. Kemudian pertanyaan lagi, dok saya mau konsultasi asam lambung. Ibu, saya sudah menerangkan berulang kali asam lambung. Hampir setiap postingan saya pasti ada masalah asam lambung. Bisa didengarkan kembali. Mudah-mudahan setelah itu Ibu mendapatkan tips untuk masalah asam lambungnya.
Dok, aku suka baperan. Nah, kalau suka baperan, ibu sering-sering melakukan meditasi atau berzikir. Mudah-mudahan baperannya mudah hilang. Obat gondok. Nah, Ibu Afika, saya ingin membahas khusus obat tentang gondok beracun atau hipertiroid toksik. Itu nanti kalau nggak hari ini, nanti kalaupun hari ini saya akan live lagi, akan saya umumkan di Facebook saya. Kalau saya ternyata sibuk, mungkin nanti minggu depan, hari Senin minggu depan, karena minggu ini saya izin untuk tidak live dulu. Saya akan membahas tentang hipertiroid toksik. Nanti tema-tema yang akan saya bahas akan saya share di Facebook ya teman-teman. Jadi mohon teman-teman mengikuti Facebook saya. Oh iya, untuk Mbak Deni ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di WA 081585375773. Mudah-mudahan bisa nanti pertanyaannya Mbak Deni bisa kebaca saya. Kemudian waktu kita tinggal 3 menit lagi ya teman-teman. Ini yang saya keluhkan, ini ada keluhan, ngomong saya kok jelipet begini ya. Yang saya keluhkan sekarang adalah saraf terjepit yang berpindah-pindah. Terkadang bagian tusuk belakang, terkadang tusuk depan, dan bagian dada sering sakit. Berobat di spesial penyakit dalam bulan Oktober 2020 dan dokter bilang asam lambung saya tinggi. Diberikan obat resep dokter berkurang sedikit. Tapi saya mengkonsumsi obat dokter rutin sebulan penuh. Setelahnya saya konsumsi obat herbal. Sudah banyak obat herbal yang dikonsumsi, sedikit ada perubahan, tapi balik lagi sakit saya tidak minum obat itu. Lalu saya mencoba herbal seperti temulawak dan kunyit putih. Hanya saja saya rutin minum rebusan itu hanya sedikit efek membaik yang saya rasakan. Saya sudah mengatur ketat pola makan saya dengan buah-buahan yang konsumsi. Badan saya jadi sangat kurus dok. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah yang saya rasakan dapat sembuh total? Apakah asam lambung ini sangat berbahaya? Bagaimana caranya agar asam lambung yang saya rasakan bisa sembuh total? Kalau memang betul gejala yang Bapak rasakan asam lambung, coba ikuti live saya. Mudah-mudahan itu membantu Anda mencari makanan dengan diet 211 dan makanlah sedikit-sedikit, kunyah perlahan, telan. Itu akan membuat lambung Anda menjadi semakin sehat. Untuk Pak Panji Alfiadi, sebaiknya dengarkan dulu semua live saya, karena setiap live pasti saya membahas tentang asam lambung, hampir setiap live saya. Jadi Anda bertanya itu dulu, dan bantulah coba dengan akupunktur di daerah terdekat Anda ya. Mudah-mudahan dengan bantuan akupunktur membuat keluhan Anda semakin cepat membaik. Satu, dietnya gunakan diet 211. Herbalnya coba, kalau pakai herbal temulawak plus kunyit putih tidak baik, coba gunakan herbal saya, Teramah, karena harganya juga cukup murah dan ini sangat-sangat membantu. Teman-teman, mengapa saya membuat Teramah? Karena banyak sekali orang yang berkeluh kesah tentang mah kepada saya. Dulu ini saya resepkan, tapi sekarang saya jual bebas. Dan ternyata banyak yang terbantu dengan Teramah dan harganya juga terjangkau. Hanya 80.000 per toples 400 gram. Itu bisa digunakan selama 10-20 hari dan hasilnya bagus. Inti dari pengobatan asam lambung adalah konsisten atau istiqomah. Itu saja. Anda konsisten menerapkan pola makan 211, makan sedikit demi sedikit, kunyah lembut, dan mengkonsumsi herbal. Ada beberapa teman, sebenarnya saya punya video ya untuk kasus-kasus mah yang membaik. Anda bisa lihat di YouTube kami, mudah-mudahan sudah di-share di YouTube. Ada beberapa video teman-teman yang punya sakit mah parah juga akhirnya bisa membaik. Dan saya berharap juga teman-teman yang mencoba Teramah saya, kalau sudah membaik, tolong videokan, karena ini akan sangat membantu teman-teman yang punya gangguan asam lambung yang tak kunjung sembuh. Padahal sebetulnya cara penyelesaiannya gampang. Seperti saya sebutkan tadi, makanlah 211, kunyah sedikit-sedikit, jangan langsung banyak, makan sedikit demi sedikit. Kemudian kunyah telan, dietnya 211, hindari pantangan makanan rasa yang berlebihan, lemak berlebih, protein berlebih, asam, manis, pahit,
asam, manis, pahit, apalagi rasa-rasa yang berlebih, asam, manis, pahit, berlebih. Kemudian gunakanlah herbal secara konsisten. Itu insya Allah akan membaik. Oke teman-teman, ternyata waktunya udah cukup banyak. Ada pertanyaan lagi nih, Mbak Deni nih. Dulu dokter pernah live via Zoom, gatel yang terlalu lama bisa menyerang ginjal. Itu gimana ya? Iya, bukan gatelnya, tetapi kumannya, streptococcusnya. Namanya bakteri streptococcus menyerang gatal pada anak-anak dan menyebabkan infeksi. Jadi karena gatalnya infeksi. Kalau teman-teman anaknya sering gatal-gatal sampai infeksi, sampai bernanah, hati-hati. Itu bisa menyerang ginjal dan menjadi glomerulus nephritis akut kalau baru terjadi. Kalau akut dibiarkan menjadi kronis. Jadi itu maksud saya. Oleh karena itu anak-anak yang sering gatelan, dikukur-kukur, apalagi sampai infeksi, jangan dibiarkan. Segera diobati. Dan sebetulnya Mbak Deni ini cukup mudah. Anda bisa menggunakan propolis atau Anda menggunakan madu probiotik. Itu biasanya cukup baik. Itu pengalaman saya. Ya, baik teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu kembali di minggu depan, hari Minggu, di acara IG Live saya dengan tema apa ya Mbak IG Live saya minggu depan? Oh, saya IG Live minggu depan di hari Minggu jam 10 saya ingin bawakan detox untuk liburan Idul Fitri. Teman-teman pasti nanti liburan makannya sangat sembrono. Nah, resiko untuk sakit. Nanti bagaimana detoxnya? Gampang. Ikuti live saya di hari Minggu depan jam 10 di Facebook Live atau di IG Live. Mbak Deni juga bisa ikutin ya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Kadang-kadang ngomong saya juga jelipret gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Ketemu kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Erna Cipta dari Klinik Herbal Kebun Kita. Salam herbal.